Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika kana sufara'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil biladi. Demikian pula ada siapa sufara. Sufara ini jamak dari safir. Maknanya delegasi atau utusan. Kalau sekarang safir ini duta besar. Demikian pula ada siapa utusan-utusannya Rasulullah fil biladi di berbagai negara. Yuballighunahum menyampaikan siapa sufara hum kepada bilad, awamirahu kepada perintah-perintah Rasulullah, bilughatihim dengan menggunakan bahasa mereka bilad. Ini salah satu argumentasi tentang bolehnya riwayat bil ma'na. Salah satu argumentasinya ialah bahwa syariat boleh disampaikan dengan cara menerjemahkan dari bahasa aslinya bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa non-Arab. Demikian pula orang-orang yang diutus oleh Rasulullah ke berbagai negara yang bukan negara Arab, mereka menyampaikan syariat dengan bahasa non-Arab. Kalau bahasa Arab diganti dengan bahasa non-Arab itu boleh, maka lebih boleh lagi kalau bahasa Arab diganti dengan bahasa Arab yang sinonim, semakna. Wa kadzalika demikian pula man orang sami'a syahadatar rasuli yang mendengar kesaksian utusan. Rasul di sini tidak ada sallallahu alaihi wasallam, berarti maksudnya utusan. Utusan dalam arti safir. Demikian pula orang yang mendengar kesaksiannya Rasul, utusan. Falahu maka ialah boleh bagi man an yashhada bersaksi siapa man bersaksi ala syahadatihi atas kesaksiannya Rasul bilughatin ukhra dengan menggunakan bahasa yang lain. Kenapa diperkenankan seperti itu? Wahada adapun hal ini di anna na'lamu karena sesungguhnya kita tahu annahu bahwa sesungguhnya la tu'ubbida fil lafzi atau la ta'abbuda fil lafzi, tidak ada ta'abbud di dalam lafal. Ta'abbud itu artinya melaksanakan apa adanya dan tidak bisa diganti-ganti dengan yang lain, itu namanya ta'abbud. Wa innamal maksudu dan hanya saja adapun yang dimaksud fahmul makna adalah memahami makna, wa isaduhu dan menyampaikan makna ilal khalqi kepada makhluk, walaysa dzalika kattasyahhudi wat takbiri dan tidak ada apa itu tidak sama dengan tasyahud dan takbir, wa ma tu'ubbida fihi bil lafzi dan sesuatu tu'ubbida yang diperintahkan apa adanya fihi di dalam ma tu'ubbida bil lafzi apa dengan lafal. Bil lafzi itu menjadi naibul fa'ilnya tu'ubbida. Memang ada lafal-lafal tertentu yang muta'abbad bi lafzihi istilahnya. Yang muta'abbad bi lafzihi di mana lafalnya itu harus diikuti
apa adanya, tidak boleh diganti dengan yang lain. Itu namanya tu'ubbida bilafdi. Seperti takbir di dalam salat, Allahu Akbar, itu termasuk lafal yang muta'abbad bilafdihi, termasuk lafal yang harus diikuti menurut apa adanya, tak bisa diganti dengan lafal yang lain meskipun semakna. Allahu Akbar tak bisa diganti Allahu A'zam, meskipun A'zam maknanya sama dengan Akbar. Demikian pula seperti bacaan tasyahud di dalam solat, itu termasuk yang muta'abbad bilafdihi. Lafalnya harus itu, tak boleh diganti dengan yang lain. Tapi lafal-lafal yang lain itu tidak seperti itu. Yang penting syariat itu substansinya disampaikan meskipun tidak menurut bahasa aslinya. Fa'ingkila jikalau ditanya, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah, nadzarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballagin aw amin sami'in wa rubba hamil fikhin laisa bifaqihin wa rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Nadzarallahu, mencerahkan siapa Allah, imra'an kepada seseorang, sami'a maqalati, yang mendengar akan ucapanku. Allah Ta'ala mencerahkan seseorang yang mendengarkan ucapanku, fawa'aha, maka ia mewadai maqalati, mewadai menghafalnya, fa'addaha, kemudian menunaikan siapa imra'an ha kepada maqalati, menunaikan atau menyampaikan kama sami'aha, sebagaimana ia mendengar kepada maqalati. Yang jadi persoalan di sini fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Dia menghafal ucapanku, menyampaikan kepada orang lain sesuai dengan apa yang ia dengar, kan berarti harus persis ya. Faurubba muballagin, maka betapa banyak muballau, awa amin sami'in, itu lebih faham daripada orang yang mendengar. Ada muballigh, ada muballau ya. Si A menyampaikan hadis kepada si B, yang menyampaikan si A namanya muballigh, si B namanya muballau ya. Banyak muballau, itu lebih menghafal dan lebih menguasai daripada orang yang mendengar. Murid mendengar dari guru, guru itu namanya muballigh, muridnya namanya muballau. Betapa banyak murid itu lebih paham daripada gurunya. Warubba hamil fikhin laisa bifaqihin, dan betapa banyak orang yang membawa fikih itu bukan faqih. Warubba hamil fikhin, dan betapa banyak orang yang membawa fikih ilaman kepada orang, huwa yang ada pun eman, afqahu itu lebih paham, minhu daripada hamil ya. Ini maknanya hampir sama. Rubba muballagin aw amin sami'in, rubba hamil fikhin laisa bifaqihin. Seseorang menyampaikan, si A menyampaikan sesuatu kepada si B. Si A namanya muballigh, si B namanya muballau. Betapa banyak orang yang berkategori muballau itu lebih paham daripada orang yang menyampaikan. Orang yang mengajari hadis kepada seseorang, orang yang diajari itu kadang-kadang lebih paham terhadap yang mengajarkan. Bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini kan secara zahir menunjukkan bahwa seseorang yang mendengarkan hadis
harus menyampaikan sesuai dengan apa yang ia dengar. Seolah-olah riwayat bil makna tak boleh kan. Fa'addaha kama sami'aha kan itu. Kunna kita menjawab, jawabannya begini, hadza huwal hujjatuh, justru ini adalah hujjahnya, justru ini adalah argumentasi. Li'annahu zakarul illatah, karena sesungguhnya Nabi itu menyebutkan illatnya. Kenapa harus disampaikan menurut apa yang ia dengar? Apa illatnya? Wa huwa ikhtilafun nasi fil fikhi. Wa huwa, adapun illat adalah perbedaan manusia di dalam pemahaman. Oleh karena manusia itu berbeda-beda di dalam pemahaman, maka seharusnya hadis disampaikan sesuai dengan apa yang ia dengar. Fama la yakhtalifu fihi, fama la yaktalifu an-nasu fihi, maka adapun sesuatu la yaktalifun nasu, yang tidak berbeda-beda siapa manusia, fihi, di dalam ma, minal alfadhi al-mutaradifati, berupa lafal-lafal yang sinonim, fala yumna'u minhu, maka tidak dilarang minhu, daripadanya. Jadi Nabi justru di dalam hadis itu menerangkan kenapa orang yang menyampaikan hadis harus sesuai dengan apa yang ia dengar. Ya karena manusia terjadi perbedaan di dalam memahami hadis. Ini artinya hal-hal atau hadis-hadis yang tidak mungkin ada perbedaan di kalangan manusia, hanya menyangkut lafal-lafal yang sinonim, tak persoalan ini. Wa hadzal haditsu bi'ainihi qad nukila bi alfadhin mukhtalifatin. Adapun hadis ini, hadis nadzarallahu mura'an ila akhirih. Wa hadzal haditsu bi'ainihi, adapun hadis itu sendiri, bi'ainihi maknanya sendiri. Adapun hadis ini sendiri, qad nukila, sungguh-sungguh diriwayatkan, bi alfadhin mukhtalifatin, dengan redaksi-redaksi yang bermacam-macam, wal makna wahidun, sementara maknanya satu. Wa in amkana, meskipun mungkin, antakuna jami'ul alfadhi, ada apa seluruh lafal-lafal itu, qaula Rasulillahi, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi awqatin mukhtalifatin, di dalam waktu-waktu yang berbeda-beda. Hadis ini dinukil, diriwayatkan dengan redaksi yang bermacam-macam. Apakah redaksi yang bermacam-macam itu terjadi dari para rawi yang bermacam-macam? Mungkin saja beberapa redaksi yang bermacam-macam itu dari Rasulullah semua, yang disampaikan dalam waktu yang berbeda. Pada satu saat redaksinya seperti ini, di saat yang lain seperti itu. Lakinil aghlabu annahu haditsun wahidun, akan tetapi yang lebih umum bahwa sesungguhnya hadis itu adalah suatu hadis. Wa nukila bi alfadhin mukhtalifatin, dan diriwayatkan dengan lafal-lafal yang bermacam-macam. Fa innahu ruya, sesungguhnya diriwayatkan dengan redaksi rahimallahu mura'an. Ada yang begini, rahimallahu mura'an. Ada yang nadzarallahu mura'an. Waruya, dan diriwayatkan warubba hamil fikhin la fikha lahu. Waruya, dan diriwayatkan hamil fikhin ghairu fakihin. Maknanya kan sama itu. Rubba hamil fikhin, betapa banyak orang yang membawa fikih,
La fikih, tiada fikih lahu bagi hamil. Betapa banyak orang yang menyampaikan fikih sementara dia tidak punya pemahaman yang kuat terhadap fikih itu. Redaksi yang lain, hamil fikhin ghairi faqihin. Betapa banyak orang yang membawa fikih itu tidak faqih. Wa kadzalika al-khutabu al-muttahidatu wal waqa'i'u al-muttahidatu. Demikian pula khutbah-khutbah yang sama dan peristiwa-peristiwa yang sama. Redaksinya bermacam-macam. Rawaha as-sahabatu, meriwayatkan kepada khutab dan waqa'i siapa para sahabat radhiyallahu anhum bi alfadhin mukhtalifatin, dengan lafal-lafal yang bermacam-macam. Fadalla dzalika 'alal jawazi, maka itu menunjukkan atas bolehnya menyampaikan hadis bil makna. Mas'alatu hukmil haditsil mursal al munqati, masalah hukum hadis mursal dan munqati. Ada perbedaan antara mursal dan munqati ya. Kalau di kalangan ahli hadis mursal dan munqati ini berbeda. Munqati itu artinya hadis yang terputus. Terputus di mana saja ya. Demikian pula mursal. Kalau di kalangan ahli hadis, mursal itu adalah mursal sahabi. Ada hadis di mana sahabatnya tidak disebut. Orang yang tidak nututi Nabi mengatakan qala Rasulullah. Berarti ada rawi yang dibuang, yaitu sahabat. Itu mursal ini. Al-mursalu maqbulun inda Malikin wa Abi Hanifata wal jamahiri. Adapun hadis mursal itu bisa diterima menurut Imam Malik, menurut Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama. Wa mardudun, dan ditolak inda Syafi'i menurut Imam Asy-Syafi'i, wal qadhi, dan qadhi Abi Bakrin, wa huwa al-mukhtaruh. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa mursal itu mardud adalah pendapat yang mukhtar. Tapi sekarang hadis-hadis sudah dibukukan semua ya. Mursal itu contohnya seperti apa? Wasuratuhu, adapun contohnya mursal, ayyakulah, berkata siapa rawi, qala Rasulullah, ayyakulah mengatakan, fa'ilnya ada di belakang. Wasuratuhu, adapun contohnya mursal, ayyakulah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang, ini fa'ilnya ayyakulah, mengatakan siapa orang, lam yu'asirhu, yang tidak hidup semasa dengan Rasulullah. Orang yang tidak hidup semasa dengan Rasulullah mengatakan qala Rasulullah. Ini contohnya mursal ya. Yang biasa kita mengatakan kan begini, qala Rasulullah, seolah-olah kita mendengar. Aw qala man lam yu'asir Abu Hurairah, atau berkata siapa orang yang tidak hidup semasa dengan Abu Hurairah mengatakan qala Abu Hurairah. Itu mursal juga itu. Wa dalilu, adapun dalil bahwa mursal itu mardud ya. Annahu, ialah bahwa sesungguhnya rawi, lau dzakara syaikhahu, andai kata si rawi itu menyebut gurunya. Sekarang ada perawi tidak menyebut dari siapa dia, tidak menyebut gurunya, tak diterima itu. Karena andai kata dia menyebut gurunya, walam yu'addilhu, dan tidak menyatakan adil kepada gurunya, wa baqiya, dan tetap siapa guru majhulan, dalam kondisi majhul, indana, menurut kita,
lam nakbalhu, maka kita tidak menerima kepada rawi tersebut atau kepada hadisnya. Jikalau seorang rawi menyampaikan hadis yang diterima dari gurunya, tidak menyebut gurunya, dan ia tidak menyatakan gurunya itu adil, dan gurunya tetap majhul kondisinya, tentu hadisnya tidak kita terima. Fa idza lam yusammihi, maka jikalau tidak menyebut siapa rawi kepada gurunya, fal jahlu atamu, maka adapun ketidaktahuan lebih sempurna lagi, ya. Menyebut saja kalau tanpa mengatakan dia adil tidak diterima, apalagi kalau tidak menyebut. Faman la yu'rafu ainuhu kaifa tu'rafu adalatuhu, maka adapun orang yang tidak diketahui apa sosoknya, bagaimana mungkin diketahui apa keadilannya? Orang yang sosoknya tak diketahui, kan tak mungkin diketahui apa dia adil apa tidak. Fa in qila wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim